Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Julfahmi, Widya Suara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan administrator untuk agenda pembelajaran yang kedua, kepemimpinan kinerja, dan khusus pada mata pelatihan jejaring kerja. Adapun dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan: 1. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. 2. PP Nomor 17 Tahun 2020 pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 3. Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. 4. Peraturan LAN RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. 5. Keputusan LAN RI Nomor 1007 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. 6. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1008 Tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun kompetensi yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan administrator adalah pengintegrasian antara kompetensi pemerintahan dengan kompetensi manajerial sesuai dengan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, di mana kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Kompetensi ini dapat mewujudkan karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian, kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Adapun learning journey pada pelatihan kepemimpinan administrator ada 4 agenda pembelajaran dengan agenda orientasi program. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemantapan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta penerapan nilai-nilai bela negara sehingga peserta mampu untuk mengaktualisasikannya dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Setelah selesai mengikuti pembelajaran pada agenda 1, dilanjutkan ke agenda yang kedua, yaitu kepemimpinan kinerja. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan dalam mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik guna pencapaian kinerja organisasi yang tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Setelah selesai mengikuti pembelajaran pada agenda yang kedua, dilanjutkan ke agenda yang ketiga, manajemen kinerja. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja, sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran, melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi
dalam pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Setelah selesai mengikuti pembelajaran pada agenda yang ketiga, dilanjutkan ke agenda 4, yaitu aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan yang berkinerja tinggi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pengalaman best practice dan aplikasinya dalam aksi perubahan guna peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan untuk agenda orientasi program, membekali peserta dengan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator dan pengembangan aparatur sipil negara. Adapun mata pelatihan, agenda pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Untuk agenda yang pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, ada 2 mata pelatihan. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dengan durasi waktu pembelajaran 12 JP. Yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila dengan durasi waktu pembelajaran 18 JP. Untuk agenda 2 kepemimpinan kinerja, ada 4 mata pelatihan. Yang pertama, manajemen perubahan sektor publik dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang kedua, kepemimpinan transformasional dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang ketiga, jejaring kerja dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang keempat, komunikasi efektif dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Untuk agenda pembelajaran yang ketiga, manajemen kinerja, ada 7 mata pelatihan. 1. Akuntabilitas kinerja dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang kedua, hubungan kelembagaan dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang ketiga, organisasi digital dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang keempat, manajemen kinerja dengan durasi waktu pembelajaran 15 JP. Yang kelima, standar kinerja pelayanan dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Yang keenam, manajemen penganggaran dengan durasi waktu pembelajaran 9 JP. Dan yang ketujuh, manajemen risiko dengan waktu pembelajaran 9 JP. Untuk agenda 4 aktualisasi kepemimpinan, ada 2 mata pelatihan. 1. Studi lapangan kinerja organisasi dengan durasi waktu pembelajaran 33 JP. Yang kedua, aksi perubahan kinerja organisasi dengan durasi waktu pembelajaran 74 JP. Sedangkan untuk agenda orientasi program, ada 4 mata pelatihan. Yang pertama, strategi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Yang kedua, overview kebijakan pelatihan. Yang ketiga, dinamika kelompok. Yang keempat, kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan, di mana masing-masing mata pelatihan ini durasi waktu pembelajarannya selama 3 jam pembelajaran. Total jumlah pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator sebesar 797 jam pembelajaran yang dilaksanakan selama 91 hari. Pola pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator ada 2, on campus dan off campus. Untuk pelaksanaan on campus ini dilaksanakan di tempat instansi organisasi penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, di mana jumlah jam pembelajaran pada saat on campus sebesar 757 JP selama 31 hari. Sedangkan untuk pelaksanaan off campus ini dilakukan di instansi organisasi tempat tugas masing-masing peserta, di mana pelaksanaan pembelajaran selama 540 JP selama 60 hari. Untuk evaluasi di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ada 4 jenis. Yang pertama, evaluasi substansi dengan bobot penilaian 15%. Pelaksanaan evaluasi substansi ini selama 3 jam pembelajaran dikhususkan hanya pada agenda 2 kepemimpinan kinerja dan agenda 3 manajemen kinerja.
Evaluasi yang kedua adalah studi lapangan dengan bobot 20%. Evaluasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan laporan studi lapangan kelompok dengan bobot 10%. Yang kedua laporan studi lapangan individu dengan bobot 10%. Di total keseluruhan berjumlah 20%. Evaluasi yang ketiga adalah evaluasi aksi perubahan dengan bobot 50%, dan ini dibagi juga menjadi dua bagian. Untuk rancangan aksi perubahan ini diberi bobot 20%, sedangkan untuk implementasi hasil laporan aksi perubahan ini diberi bobot penilaian 30%, sehingga di total keseluruhan menjadi 50%. Untuk evaluasi yang keempat terkait dengan sikap perilaku dengan bobot penilaian 15%. Penilai untuk evaluasi sikap perilaku ini dibentuk tim oleh lembaga organisasi, instansi penyelenggara pelatihan. Di samping itu, bersamaan juga penilaian secara sosiometrik antar sesama peserta. Dan ini dilakukan sebanyak 2 kali penilaian. Terkait dengan strategi pembelajaran pada mata pelatihan jejaring kerja untuk agenda pembelajaran yang kedua, kepemimpinan kinerja, di mana deskripsi pembelajaran pada jejaring kerja ini membekali peserta dengan kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, studi kasus, storytelling, kemudian presentasi kelompok, dan tugas individu mandiri. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Adapun hasil belajar setelah peserta selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Adapun indikator keberhasilan setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. 2. Menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. 3. Menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. 4. Menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Baik. Strategi pembelajaran pada materi pokok 1. Konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Ada 2 sub materi pokok. Yang pertama, konsep jejaring kerja dan konsep berjejaring kerja. Adapun aktivitas pembelajaran yang dilakukan, yang pertama, meminta peserta untuk menyampaikan pengalaman dalam berjejaring kerja. 2. Memfasilitasi brainstorming, curah pendapat, diskusi di dalam kelas. 3. Menayangkan video film pendek yang berjudul Martoni, si manusia cangkul. Yang keempat, menyampaikan kisah dan hal-hal yang dapat menjadi pembelajaran dari tayangan video film pendek tersebut, serta memberikan penguatan terhadap materi jejaring kerja dan berjejaring kerja. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam memfasilitasi sesi materi pokok 1 ini, ceramah interaktif, brainstorming curah pendapat, tanya jawab, role stealing, kemudian diskusi kelas, dan pemutaran
video film pendek. Sedangkan media alat bantu yang digunakan untuk membantu di dalam memfasilitasi pembelajaran ini adalah laptop, LCD, laser pointer, whiteboard, flip chart, spidol, bahan video pendek, sound system audio, bahan ajar, dan bahan tayang. Waktu penyelesaian di dalam pembelajaran sesi materi pokok 1 selama 90 menit. Setelah selesai untuk materi pokok 1 dilanjutkan ke materi pokok yang kedua, yaitu terkait dengan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Adapun aktivitas pembelajaran yang dilakukan, yang pertama menjelaskan konsep analisis jejaring sosial dan menguraikan contoh jejaring sosial. Yang kedua, memutar video film pendek yang berjudul Sepeda Motor Buat Babe. Yang ketiga, memfasilitasi brainstorming curah pendapat, berdiskusi di dalam kelas. Yang keempat, menyampaikan perihal hasil pembelajaran dari kisah tayang film pendek serta memberikan penguatan terkait dengan konsep jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Adapun metode pembelajaran di dalam memfasilitasi materi pokok 2 ini, ceramah interaktif tanya jawab, kemudian curah pendapat, pemutaran video film pendek, lalu diskusi kelas. Adapun media alat bantu yang digunakan, laptop, LCD, laser pointer, whiteboard, flip chart, spidol, audio sound, video, beberapa film pendek, dan juga bahan ajar, bahan tayang. Waktu penyelesaian di dalam pembelajaran untuk materi pokok 2 ini selama 90 menit. Selesai pembelajaran di materi pokok 2, dilanjut ke materi pokok 3, yaitu konsep menata ulang jejaring kerja, personal, dan organisasi, di mana ada 2 sub materi pokok. Yang pertama, konsep pemetaan jejaring kerja. Yang kedua, konsep penataan ulang jejaring kerja. Adapun aktivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang pertama, menjelaskan tentang konsep pemetaan jejaring kerja dan penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Yang kedua, memberikan contoh pemetaan jejaring kerja dan penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi dengan menayangkan video film pendek dengan judul Manajemen Starbucks Coffee. Yang ketiga, menyampaikan hasil pembelajaran dari tayangan video film pendek dan memberikan penguatan terkait materi pemetaan dan penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Selanjutnya, yang keempat, memberikan penugasan diskusi kelompok terkait pemetaan dan penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi pada instansi peserta. Kemudian yang kelima, memfasilitasi kegiatan presentasi diskusi kelompok. Adapun metode pembelajaran di dalam memfasilitasi sesi materi pokok 3 ini, ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, presentasi kelompok, pemutaran video film pendek, dan untuk media alat bantu yang digunakan, laptop, LCD, laser pointer, whiteboard, flip chart, spidol, sound audio, kemudian bahan ajar, dan juga bahan tayang. Adapun waktu yang digunakan di dalam memfasilitasi sesi materi pokok 3 ini selama 135 menit. Selesai pembelajaran pada materi pokok 3, dilanjutkan ke materi pokok yang keempat, terkait dengan konsep
pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Ada 2 submateri pokok. Yang pertama, konsep kepemimpinan jejaring kerja. Yang kedua, tahapan pendayagunaan jejaring kerja. Adapun aktivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan, pertama, menjelaskan konsep kepemimpinan jejaring kerja dan pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Yang kedua, menayangkan film pendek yang berjudul Indonesia Berkebun. Yang ketiga, memfasilitasi brainstorming diskusi kelas. Yang keempat, menyampaikan perihal hasil pembelajaran dari tayangan film pendek dan memberi penguatan terkait konsep kepemimpinan dan pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Yang kelima, memberikan penugasan kepada peserta secara mandiri untuk menyelesaikan kasus sesuai pendekatan jejaring kerja personal dan organisasi dengan mengelaborasi konsep kepemimpinan kinerja. Adapun kasus yang diangkat terkait dengan permasalahan umum untuk menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Metode pembelajaran dalam memfasilitasi sesi materi pokok 4 ini: ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, pemutaran video, film pendek, kemudian studi kasus, dan tugas mandiri. Sedangkan media, alat bantu yang digunakan, laptop, laser pointer, LCD, whiteboard, flip chart, audio sound, kemudian bahan tayang, bahan ajar, dan mungkin beberapa sumber kasus yang disiapkan. Dan waktu memfasilitasi pembelajaran pada sesi materi pokok 4 ini selama 90 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan administrator untuk agenda yang kedua, kepemimpinan kinerja khusus pada mata pelatihan jejaring kerja. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan kalimat motivasi. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tetapi manusia sukses karena mau atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat saya. Salam sumut bermartabat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.